Selamat malam Pak Valerian. Terima kasih nih Pak sudah meluangkan waktu Bapak di Zoom malam ini. Nah, jadi sesuai agenda kita nih Pak, mau membedah posisi perusahaan Bapak terhadap transisi Undang-Undang PDP. Nah, bagaimana sih Pak kita belajar dari insiden nasional kemarin agar tidak terjadi pada bisnis Bapak? Iya, selamat malam Pak Putra. Jujur saja, saya nih agak gelisah. Di berita mana-mana bahas soal tenggat waktu. Saya ingin memastikan bahwasannya tim operasional saya ini tidak melanggar hukum hanya karena kami tidak paham terkait detail regulasinya. Boleh silakan dimulai, Pak Putra. Oke, baik Pak. Kita mulai dari lanskap hukumnya dulu ya Pak. Nah, jadi saat ini kita itu tidak bisa hanya bersandar pada Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE ini itu hanya ibarat peraturan lalu lintas di dunia cyber, mengatur transaksinya sah atau tidak. Tapi Undang-Undang PDP atau Perlindungan Data Pribadi yang baru ini adalah soal perlindungan privasi penumpang di dalam mobil tersebut, nih, Pak. Fokusnya juga berbeda. Anjir. Nah, itu dia Pak. Banyak yang bilang UU PDP ini sangat pro konsumen. Apa benar sekarang pengguna bisa minta datanya dihapus kapan saja? Di e-commerce, kami data itu kan penting untuk riwayat pesanan, Pak. Nah, betul sekali nih, Pak. Di slide 5 kita juga bisa lihat ada right to erase atau hak menghapus di bawah Undang-Undang PDP. Jika pelanggan mencabut persetujuan, perusahaan wajib menghapus datanya nih Pak, kecuali ada kewajiban hukum lain seperti data transaksi keuangan untuk pajak. Nah, jadi sistem IT Bapak ini juga harus bisa memilah mana data yang bisa dihapus dan mana yang harus disimpan nih Pak. Berarti ya, Pak Putra ya, kita tidak bisa lagi ya mengumpulkan data sebanyak mungkin hanya untuk kepentingan marketing di masa depan tanpa tujuan yang jelas. Nah, itu betul Pak, sudah tidak bisa. Undang-Undang PDP juga menganut prinsip purpose limitation. Nah, Bapak ini hanya boleh mengambil data sesuai tujuan di awal. Nah, kalau Bapak bilang datanya untuk pengiriman barang, Bapak tuh tidak boleh nih menjual data itu ke pihak ketiga untuk asuransi tanpa persetujuan baru. Nah, pelanggarannya tuh bisa kena denda administratif yang besar tuh, Pak. Di slide 6 itu bisa dilihat sendiri, Bapak. Hmm, begitu, Pak. Bicara soal denda ini bisa sampai sekitar 2% ya, Pak, dari denda maksimal pendapatan tahunan. Mm-mm. Kemudian Ah, bicara soal denda, saya jadi teringat kasus PDNS kemarin, Pak. Itu kan instansi pemerintah ya, tapi iya. layanannya itu lumpuh total karena ransomware. Kalau itu terjadi di perusahaan swasta seperti kami, secara legal, siapa yang paling disalahkan? Apakah itu tim IT ataukah dari direksi, Pak Putra? Oh, jadi ini tuh poin krusial juga ya, Pak Valerian. Nah, dalam kasus PDNS, secara legal masalahnya bukan sekedar kena retas. Retas itu musibah, tapi kegagalan menyediakan backup yang memadai adalah pelanggaran kepatuhan. Menurut PPPSTE atau penyelenggara sistem elektronik, setiap PSE wajib menjaga ketersediaan data. Nah, kalau Bapak nggak punya disaster recovery plan yang teruji, secara legal Bapak tuh dianggap lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai pengelola data nih Pak. Jadi gimana Pak? Jadi kalau kami ini tidak punya backup dan data pelanggan pun hilang, kami bisa digugat meskipun kami adalah korban dari
kejahatan cyber itu sendiri, Pak? Nah, itu betul banget nih, Mbak. Publik atau subjek data itu bisa melakukan gugatan perdata atas kerugian yang muncul. Misal, karena sistem Bapak mati nih, pelanggan kehilangan akses ke saldo atau poin mereka nih. Nah, itu tanggung jawab dari perdata Bapak. Nah, kasus PDNS menjadi peringatan bahwa keamanan cyber adalah kewajiban hukum, bukan sekedar pilihan teknologi. Gitu, Pak. Hmm, Kalau saya lihat di slide 10 ini ada poin soal DPO, Pak. Ya, di data atau data protection officer. Apakah ini harus orang baru atau saya bisa tunjuk manajer IT saya saja gitu, Pak? Oke, jadi idealnya itu DPO harus independen nih Pak. Tugasnya itu bukan cuma ngurusin teknis kabel dan server, tapi memastikan seluruh kebijakan perusahaan patuh pada hukum. Nah, dia adalah jembatan antara manajemen, tim IT, dan lembaga pengawas PDP nantinya nih Pak. Kalau manajer dari tim IT yang jadi DPO, seringkali menjadi konflik kepentingan eh, saat ada audit keamanan, Pak. Seperti itu, Pak. Lalu soal denda 2% dari pendapatan tahunan itu dihitung dari laba atau omset ya, Pak? Nah, jadi gini, Pak. Berdasarkan draft regulasi turunan Undang-Undang PDR, denda administratif itu dihitung dari total omset tahunan dari perusahaan Bapak nih, Pak. Bayangkan jika omset perusahaan Bapak itu ratusan miliar nih, Pak. Nah, jadi 2% itu sangat mematikan buat arus kas bisnis, Pak. Oke, Pak Putra. Saya paham urgensinya sekarang. Keamanan digital ini ternyata proteksi hukum juga. Apa langkah konkret yang sekiranya Bapak sarankan untuk 3 bulan ke depan lah, Pak? Untuk 3 bulan ke depannya ya idealnya gini nih Pak. DPO harus independen Pak. Nah tugasnya itu bukan cuma urusan teknik kabel dan server Pak, tapi memastikan seluruh kebijakan perusahaan patuh pada hukum. Nah, ia adalah jembatan antara manajemen tim IT dan lembaga pengawas PDP nantinya Pak. Kemudian pertama lah lakukan data mapping Pak. Bapak harus tahu data apa yang Bapak simpan dan di mana. Nah, kemudian yang kedua, perbarui privasi polisi dan term condition sesuai standar Undang-Undang PDP. Ketiga, yang paling penting tapi sering lupa, edukasi karyawan. Slide 11 itu menyebutkan bahwa 80% kebocoran itu karena human error. Canggih apapun sistem Bapak, kalau admin kita klik link phishing, ya tamat Pak kita. Begitu, Pak Putra. Menurut saya sangat masuk akal. Jadi, saya akan minta tim legal dan juga tim IT untuk rapat gabungan minggu depan. Dan saya ingin meminta Bapak Putra untuk hadir melakukan audit awal, Pak. Oke, dengan senang hati sih Pak Valerian. Nanti saya kirim detail komplain checklistnya ya Pak. Setelah meeting ini berakhir, ada lagi Pak yang ingin dikonfirmasi Pak. Sekiranya cukup, Pak, untuk saat ini. Ya, terima kasih ya, Pak Putra. Presentasi ini Oke. sangat membuka mata saya. Baiklah kalau begitu, Pak. Sampai ketemu nanti ya di meeting minggu depan. Oke, sama-sama nih Pak Valerian. Mohon maaf ya Pak, mengganggu istirahat dari Pak Valerian ini. Selamat malam ini Pak Valer. Selamat malam kembali, Pak Putra.